warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, alhamdulillah begini Pak, saya ingin mewawancarai Bapak, mohon izin. Boleh Pak, silakan. Nah di sini saya ingin mengetahui terkait dengan pengambilan sebuah keputusan sebagai pimpinan di sekolah ini Pak ya. Nah, tentunya di sini dalam kegiatan di sekolah ini pasti banyak kasus-kasus yang Bapak hadapi ya Pak ya. Nah, tentunya bagaimana cara menghadapinya. Nah, saya ingin mengetahui kasus apa yang terjadi dalam sekolah yang Bapak hadapi. Bisa diceritakan Pak? Saya sangat Terima kasih Ibu. Kalau kita bicara masalah kasus permasalahan di sekolah itu banyak masalah. Tapi yang saya alami beberapa waktu ini itu permasalahan ketika suatu acara yang mau kita laksanakan di sekolah. Misalkan ada kegiatan HUT PGRI, di situ kita dituntut guru-guru untuk melatih anak-anaknya untuk bisa pentas bicara HUT PGRI. Di samping itu guru ada kewajiban untuk memberikan pengajaran tugas di kelas. Bagaimana supaya dua kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi ada beberapa guru yang mereka tetap mengutamakan latihan untuk persiapan PGRI, sedangkan mengabaikan di kelas tugas di kelas kewajiban dia ngajar. Ini permasalahan saya alami. Oke, baik, terima kasih atas gambarannya tentang kasus yang Bapak alami. Nah sekarang pertanyaannya Pak, bagaimana sih cara mengidentifikasi bahwa kasus yang Bapak paparkan tadi itu termasuk ke dalam dilema etika ataukah ke dalam rujukan moral? Bagaimana cara mengidentifikasinya? Cara mengidentifikasi ini termasuk dilema etika ya, dilema etika. Caranya kita menggali informasi. Menggali informasi, setelah itu kita mengumpulkan data-data data yang kita dapatkan secara dari informasi tersebut. Setelah itu kita menganalisa sehingga mendapatkan solusi yang terbaik gitu. Jadi dengan cara mencari informasi, mengumpulkan data-data, setelah itu kita setiap permasalahan kasus selalu saya memberikan 3 poin dapat menggali informasi, mengumpulkan data dan menganalisa sehingga mendapatkan solusi. Oke, baik. Nah sekarang Pak, berdasarkan kasus yang Bapak paparkan tadi, selama ini dalam mengambil keputusan dari dua kepentingan yang sama-sama itu baik dan dua kepentingan itu sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan tersebut? Kedua ini memang bagus semua ya, semua baik semua. Kita untuk melatih persiapan PGRI, untuk kita juga tugas bagi ajar di kelas juga memang itu memang penting buat anak kita. Jadi kita melihat mana yang bermanfaat gitu, ini dua-duanya sudah bermanfaat, tapi kita cari mana yang yang terbaik gitu, sehingga acara untuk PGRI ini bisa kita handle dengan ini, dan juga di kelas pun nggak kita tinggalkan begitu saja. Jadi dua-duanya ini bisa kita jalani dengan baik. Tidak positif dan negatifnya. Ya, baik. Nah sekarang Pak, langkah-langkah yang Bapak lakukan atau prosedur apa yang Bapak lakukan dalam mengantisipasi dilema etika tersebut Pak? Tadi yang saya sampaikan itu informasi. Kita berusaha mencari informasi. Setelah kita sudah mendapatkan informasi tentang masalah tersebut, khususnya terkait dengan persiapan PGRI, apa sih yang kita latih? Kalau yang sekedarnya biasa-biasa sih, tapi kalau yang ini penting banget buat anak-anak kita, manfaat untuk buat anak kita, buat sekolah kita, kita akan setelah mencari informasi, selanjutnya kita koordinasi. Setelah koordinasi kita cari referensi. Kita mencari referensi, kita cari kebijakan pemerintah. Jadi kita nggak asal ini, tapi memang ini ada aturan kayak PGRI kan memang sudah menjadi program PGRI gitu. Oke, baik Pak. Nah, tapi Pak, sekarang hal-hal apa saja yang menurut Bapak anggap efektif ketika Bapak memutuskan keputusan yang Bapak ambil tersebut? Kita menjalin kerjasama. Kita menjalin kerjasama ketika kita ada satu permasalahan ini, kita komunikasikan, kita kerjasama. Ya kalau dengan tadi PGRI kita kerjasama dengan guru, dengan siswa yang berkaitan, agar permasalahan ini berjalan dengan lancar. Dengan kerjasama dan komunikasi. Baik. Nah sekarang mungkin tentunya Pak, ketika Bapak sudah mengambil, kan tadi dikatakan hal yang efektif menurut Bapak tadi seperti itu sudah dipaparkan sama Bapak. Nah sekarang adakah tantangan dalam menghadapi permasalahan atau kasus dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil seperti itu Pak? Ya namanya permasalahan apapun, pasti ada tantangannya. Termasuk ini barangkali tantangannya yang saya alami pasti di orang tua atau di guru yang lain.
kenapa Pak? Kan saya harus belajar gitu ya, harus mengerjakan tugas ini, kenapa nggak buat latihan nari gitu kan, nari doang gitu, atau apa gitu, atau baca visi doang untuk persiapan belajar. Tentu ada gitu, tentu ada tantangan kita. Atau di guru yang lain, enak banget tuh guru ada sekitarnya, tapi meninggalkan tugas kewajibannya di sekolah. Itu tantangan itu pasti ada. Nah sekarang Pak, tadi kan banyak hal yang Bapak ungkapkan ya. Nah sekarang ketika Bapak mengalami semua masalah yang Bapak hadapi atau kasus yang Bapak hadapi, apakah Bapak terjadwalkan untuk menyelesaikan masalah tersebut ataukah langsung dieksekusi gitu Pak? Kita lihat permasalahannya, permasalahan ini besar atau kecil gitu, besar apa sederhana. Kalau memang permasalahan ini besar, berimbas ke berimbas ke keluar atau seperti apa, kalau memang besar, saya selalu membuat jadwal. Misalkan permasalahan apa nih, tadi bagian kalau orang tua ada masalah, itu campur dan lain sebagainya, kita jadwalkan. Kita bangun komunikasi, kita ajak musyawarah ke orang tua, kita jadwalkan ke guru, kita jadwalkan juga ke pihak terkait. Ada jadwalnya, biar ya apa, biar sesuai ya Pak, sesuai dengan apa yang rencanakan. Oke baik Pak. Nah sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam memutuskan sebuah keputusan yang Bapak ambil? Ada itu, tentu ada. Saya ketika menghadapi suatu permasalahan, baik ini sederhana ataupun ini besar, itu selalu ada orang yang memang saya jadikan buat referensi. Itu teman saya yang barangkali beliau juga sudah senior, sudah menjadi kepala sekolah lebih dahulu dan juga lebih paham tentang kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan pendidikan lain. Dan juga selain teman, saya bisa koordinasi dengan pengawas pendidikan yang berada di wilayah. Oke baik Pak, Masya Allah. Nah sekarang Pak, untuk ini ya Pak, dari sekian yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan, pelajaran apa atau yang dipetik oleh Bapak? Pelajaran yang permasalahan yang saya alami dari yang hikmah yang buat kita ya, untuk menambah kita untuk kita lebih ketika ada satu permasalahan kita harus menghadapinya dengan kepala dingin, dengan bijak ya, apalagi kita sebagai pimpinan ya langsung kita memutuskan satu permasalahan saat itu, tapi kita harus tidak aja komunikasi atau musyawarah atau koordinasi dengan orang-orang yang terkait gitu. Ya ketika kita memutuskan satu permasalahan, kita tidak disalahkan sesuai dengan aturan kebijakan yang ada gitu. Masya Allah, luar biasa ya Pak ya. Oke Bapak, mungkin itu aja ya Pak. Saya sebelum pertanyaan tentang apa yang saya ingin tahu dari Bapak dalam pengambilan keputusan ini, saya sekarang mendapatkan gambaran nih Pak. Ketika nanti suatu saat nih saya menjadi seorang pemimpin, saya bisa mengadopsi apa yang Bapak berikan sebagai gambarannya. Nah sekarang saya akhiri ya Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Ibu. Oke, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke Pak, dalam kesempatan ini perkenalkan nama saya Sulastri, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Jati Cempaka Nongko. Kedatangan saya ke sini yaitu ingin mewawancarai terkait dengan pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah di tempat Bapak bekerja di sini. Nah begitu Pak. Nah kemudian tentunya di sekolah yang Bapak kelola ini banyak beberapa kasus yang Bapak hadapi. Nah kemudian tolong ceritakan salah satu kasus yang Bapak alami. Baik, terima kasih Ibu sudah hadir di sini dari CGP Angkatan ke-10. Semoga perjalanan kedepannya CGP-nya jangan lancar ya. Berkaitan dengan modul Ibu yang tugasnya itu modul 3.1, mudah-mudahan dengan wawancara ini bisa mendapatkan informasi-informasi yang Ibu butuhkan. Seiring dengan pertanyaan Ibu, tentunya setiap sekolah satuan pendidikan ada memiliki permasalahan-permasalahan, terutama permasalahan yang tadi utarakan itu dilematika dan rujukan moral. Salah satunya tentunya harus diidentifikasi kalau ada permasalahan seperti itu. Ya, Bu. Nah terus Pak, untuk mengidentifikasi gitu Pak, apakah ini merupakan kasus rujukan moral, apakah ini termasuk dilema etika, itu seperti apa Pak? Kalau di sekolah kami tentunya kan sudah setiap tahunnya ada SOP yang sudah diberikan. Kalau yang ini
tugas ini harus diselesaikan. Tentunya itu kan nanti berkaitan dengan dilematika. Terus kalau rujukan moral tentunya berkaitan dengan satuan pendidikan terutama untuk sekolah-sekolah. Gitu. Nah sekarang Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah di mana melihat kasus yang ada ini sama-sama memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun itu sama-sama memiliki nilai kebajikan? Tentunya setiap manusia itu kan makhluk sosial, saling membutuhkan satu dengan yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Begitu juga walaupun kita seorang petugas pelayan masyarakat, tentunya di sisi lain kita juga seorang memiliki keluarga ya. Contohnya ini kalau keluarga guru atau tenaga pendidik di sini membutuhkan waktu di luar jam itu ya harus keluar. Tentunya seperti itu harus disikapi dan harus disikapi bagaimana kebutuhan guru tersebut. Apakah memang harus dilakukan di hari itu atau bisa ditindakan, kita identifikasi dulu seperti itu. Kalau memang dia butuh banget, butuh sekali, tentunya dia pasti bersurat kepada satuan pendidikan atau kepala sekolahnya. Sesuai yang tadi Bapak paparkan, terus langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk menghadapi kasus tersebut? Tentunya diidentifikasi si permasalahan itu diidentifikasi dulu ya. Permasalahannya siapa yang mempunyai kebutuhan, siapa yang berkebutuhannya. Yang berkebutuhannya tentunya apakah ibu gurunya atau berimbas kepada temannya, keluarganya atau lingkungannya. Nah seperti itu tidak kita identifikasi dulu. Kalau memang semuanya itu berkebutuhan, berkaitan dengan kebutuhan si bapak ibu guru dengan kebutuhan yang lainnya, tentunya itu kita harus segera ambil keputusan. Tapi kalau memang hanya berkaitan dengan bapak ibu gurunya saja, kepentingan beliau atau kepentingan bapak ibu guru, tentunya bisa dicari solusi yang lain. Oke, nanti saya garis bawahi berarti sesuai dengan urgensi ya Pak ya. Nah baik, berarti sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan tersebut? Kalau efektivitas kan tergantung SOP satuan pendidikan. Kalau semakin efektif, berarti semakin bagus kedisiplinan guru. Nanti berdampak sama kedisiplinan. Kalau kita terlalu tidak menegakkan disiplin, nanti dilematikanya tidak terlihat. Nah dengan kita se-efektif apa sih gitu ya? Nah kita cari se-urgent apa sih itunya, dan langsung kita ambil keputusan. Jadi kembali lagi sebutuh apa sih bapak ibu gurunya itu dalam melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah sekarang Pak, kan tadi Bapak sudah memberikan sebuah alternatif dengan investasi guru ya Pak ya. Nah pertanyaan saya Pak, dalam menghadapi kebutuhan tadi masalah yang dihadapi gurunya di sini, nah tantangan yang Bapak hadapi saat mengambil keputusan itu apa nih Pak? Setiap keputusan pasti ada tantangannya, tapi kalau sudah seorang manajerial mengambil keputusan, tentunya keputusan itu harus diamankan, apapun itu tidak sampai kemana-mana keluar. Nah tantangannya tentu ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Dari dalam sendiri tentunya bapak ibu guru, teman sejawat yang merasakan kok keputusannya seperti itu. Nah itu dari dalam. Kalau dari luar tentunya dari wali murid, dari orang tua murid yang tentunya sedikit banyak pasti ada gangguan di dalam KBM-nya. Oke baik Pak. Nah sekarang tadi dengan paparan yang Bapak ungkapkan tadi, sekarang pertanyaan saya di dalam dalam memutuskan sebuah pengambilan keputusan itu Pak, apakah terjadwal gitu? Apakah langsung eksekusi gitu? Keputusan di sekolah kami tentunya ada beberapa hal yang harus dipahami sama bapak ibu gurunya. Setiap rapat ataupun briefing akan disampaikan kalau memang kebutuhannya harus dieksekusi di hari itu, sebaiknya dia bersurat. Tapi kalau memang 2-3 hari tidak kegiatannya, bisa kita bicarakan secara bersama-sama. Jadi tergantung kebutuhan. Terus kalau memang mendadak sangat butuh, dia bisa bersurat untuk sebagai atasan juga harus mempertanggungjawabkan kegiatan bapak ibu gurunya ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi sekarang Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan Bapak yang Bapak putuskan? Kalau untuk mengambil keputusan tetap ada di seorang manajer, seorang kepala sekolah. Tapi tentunya tidak lepas dari masukan teman-teman yang sudah berpengalaman atau teman-teman yang sudah lebih lama berkecimpung di dunia pendidikan. Itu sebagai masukan saya, tapi tetap keputusan mah ada di kepala sekolah. Oke, karena dari semua yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak tentang pengambilan keputusan ini? Seorang manajer adalah seorang yang harus bisa
mengambil keputusan dengan tegas. Apapun itu harus dilaksanakan oleh putra buahnya. Tentunya segala sesuatu seorang kepala sekolah tidak akan memberikan yang tidak bagus kepada putra buahnya atau kepada satuan pendidikannya. Jadi rencananya segala sesuatu harus dilaksanakan dengan prosedur yang sudah disepakati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya kalau sudah sesuai dengan prosedur, dilaksanakan sebaik-baiknya, kedepannya tidak akan terjadi masalah. Toh kalau memang terjadi masalah, kita sudah mempunyai administrasi yang lengkap. Gitu. Mungkin itu saja Bapak. Pertanyaan-pertanyaan dari saya, terima kasih atas jawaban-jawabannya, sehingga dengan apa yang Bapak lakukan menjadikan saya bisa belajar dari apa yang diberikan sama Bapak, bagaimana seorang pemimpin itu dalam memberikan sebuah keputusan yang dihadapinya. Mungkin itu saja ya Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kami dari Sepakat 6 mengucapkan terima kasih sudah dikunjungi, terus sukses untuk Ibu dalam menjalani kegiatan CDP-nya sampai dengan lokal 8 atau yang terakhir panen karya dan mendapatkan sertifikat segera mungkin. Amin. Sukses ya. Amin. Terima kasih banyak ya Pak ya.